2 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo Ma'ruf Amin, program sumber daya manusia yang unggul menjadi prioritas, di mana konsep Merdeka Belajar adalah salah satunya. Sejak diterapkan di tahun 2020, sudahkah konsep ini menciptakan SDM yang unggul? Berikut ulasannya. Merdeka Belajar adalah salah satu upaya transformasi pendidikan di Indonesia. Konsep Merdeka Belajar menurut KBBI, merdeka artinya bebas atau tidak terikat. Sementara konsep belajar adalah usaha atau berlatih untuk mencapai suatu kepandaian, disertai dengan perubahan perilaku, keterampilan, dan juga pengetahuan. Namun, apakah konsep Merdeka Belajar ini sudah dapat terrealisasikan sesuai dengan visi misi pemerintah? Dilansir dari website kemdikbud.go.id, sampai dengan akhir April 2021, sudah ada 11 episode Merdeka Belajar yang telah diluncurkan. Salah satu episode dalam Merdeka Belajar adalah Sekolah Penggerak. Di tahap pertama, sudah ada 2.500 sekolah penggerak di seluruh Indonesia, mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini atau PAUD, hingga sekolah menengah atas atau SMA. Setelah dinyatakan lolos, para guru di sekolah penggerak akan diberi pelatihan khusus, sehingga dapat membuat modul ajar yang sesuai dengan kurikulum standar pendidikan. Tahapan-tahapan itu kami lalui dengan penuh perjuangan. Ya. Dari segi administrasi saja, kita harus berusaha menampilkan atau memberikan catatan-catatan sesungguhnya yang kita punya. Setelah kita mendaftar, kita juga mengisi beberapa isian-isian soal esai namanya. Dalam soal esai itu memuat pengalaman-pengalaman kita selaku kepala sekolah. Secara sederhana, konsep Merdeka Belajar memberi kebebasan bagi guru dan siswa dalam belajar mengajar di dalam kelas. Sistem itu diharapkan dapat membuat kegiatan belajar mengajar lebih cair dan efektif. Yang diharapkan di sini adalah merdeka belajar, guru dan murid bisa saling mengisi, ya. Tidak hanya dari kami guru memberikan ilmu kepada mereka, tapi mereka pun juga berusaha sendiri bagaimana untuk mendapatkan ilmu itu lebih. Pemerhati pendidikan Indra Karismiaji mengakui, konsep Merdeka Belajar adalah sebuah terobosan sistem pendidikan. Namun, tak ada hal baru dalam konsep tersebut. Bicara sekolah penggerak, menteri sebelumnya punya sekolah rujukan. Menteri sebelumnya lagi punya rintisan sekolah bertaraf internasional. Menteri yang sebelumnya lagi punya sekolah inti. Jadi kalau cuma ganti baju, namanya kan bukan terobosan. Anggota Komisi Pendidikan Hetifah Syaifudian memiliki catatan serupa. Kementerian Pendidikan dinilai harus memiliki peta jalan pendidikan nasional agar dapat tersosialisasikan dengan lebih masif. Ya, akhirnya DPR mendorong supaya dibikin satu peta jalan pendidikan nasional, Cila. Gitu. Jadi jangan sampai kita tidak mempunyai peta jalan yang besarnya gitu ya untuk memastikan arah pendidikan kita tuh ke depannya seperti apa, yang berubah apa. Jadi orang itu terkaget-kaget terus gitu kan. Menurut survei pendidikan dunia Program for International Students Assessment atau PISA tahun 2018, Indonesia menempati urutan ke-72 dari 78 negara. Sementara, data dari usnews.com menunjukkan Indonesia menduduki peringkat ke-56 dari 78 negara di bidang pendidikan. Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim meyakinkan para orang tua esensi Merdeka Belajar adalah memberikan keleluasaan bagi siswa untuk memilih pelajaran sesuai minat mereka. Makanya yang kita ingin lakukan adalah membuat aktivitas-aktivitas di dalam kelas itu partisipatif, bukannya pasif. Oleh karena itu, konsep Merdeka Belajar diharapkan dapat terrealisasikan secara merata di seluruh Indonesia. Tak lain tak bukan, hal itu bertujuan agar sistem pendidikan nasional semakin maju dan dapat menciptakan SDM yang unggul. Rizka Dauhan, Softan Hertiagama, Jakarta.